Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Rabbal Alamin. Halaman 170, halaman 170, baris kelimang dari rata, baris kelimang dari rata, dan tersebut di dalam kitab Majmu' Al-Bayan, kan Majmu' Mujammi'ul Bayan, tersebut dalam kitab Majma'il Bayan ataupun mana lecok daripada As-Sadiq radhiyallahu anhu. As-Sadiq ini menyebutkan radhiyallahu, berarti Abu Bakar As-Siddiq. Katanya neken oleh Abu Bakar, masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari atas Siti Fatimah. Nabi batabahura netamang rumah Siti Fatimah. Dia tahu Fatimah, dia jawab Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha, dan atasnya kain daripada putra tulisannya makna daripada uku ibil ya, daripada telah ibil al-ibil, maknanya nyaho keju bulu unta, kain daripada bulu unta. Nyen makna tulisan dirikutnya ya, yang ke pakaian pakaian yang terbuat daripada bulu unta. Gejab Fatimah kalen Fatimah, sedangkan kain goknya pakaian yang terbuat daripada bulu unta, ibil ke unta. Dan ia duduk mengisi syair dengan dia, dan ia duduk mengisi syair, mengisi dah kena mengisi syair, tulisan agak de, dan ia duduk mengisi syair gandum dengan dia, dan menyusukan anaknya. Nyo watakeun mengisi syair jut atau urunyan kan putakeun nyo bahasa katanya getop lagi tayu tatok padi, padi untuk tatok ngak ada saru ji, ngak ada kulit nyo menanti inau ata adat urunyan kan getop gero ke gandum-gandum tersebut getop gero kannya gepegli lian baru gepeget ke roti kan sampai lagi nyo menanti mengusi syair. Dengan bahasa lain, bahasa lain menggiling syair, menggiling gandum. Dan sedangkan Siti Fatimah menyusu akan anaknya. Tidak orang agaknya matang menyusui anaknya, matang ubud anak ke. Maka keluar air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat akan dia. Pada kala keadaan Siti Fatimah laganya, ternyata Rasulullah sedih ke. Tekli Rasulullah, ru'i mata Rasulullah. Maka sabdanya nekeli Nabi, anakku segera olehmu akan pahit dunia dengan manis akhirat. Anakku, hai anakku, segera olehmu akan pahit dunia dengan manis akhirat. Artinya kena pegang segera ini. Maknanya putra, wahai anakku, kesusahan dunia itu akan cepat berlalu. Maka kamu akan menjumpai manisnya akhirat. Hai maksud segera ini akan bagak gadak. Jadi walaupun orangnya sedih-sedih tu, walaupun orangnya lagi nyo susah tu, nyo hana trip ji. Kehidupan dunia nyo hana trip, susah dalam dunia hana trip. Katanya akan merempak dengan nikmatnya akhirat tinggal. Hai anakku, segera olehmu, percepat olehmu. Artinya segera ini yang ke segera cepat akan gadah. Artinya kesusahan dunia itu akan cepat hilang dan akan kita jumpai nikmatnya akhirat. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, temujihnya kisah yang inti kena buka kalau habis. Yang inti kena buka kalau habis, enan pun teman kalau habisnya. Nyo teman bab tawadhu nya kena buka. Bab tawadhu kalau kibang keadaan uru-uru awai
bahkan anak Rasulullah sendiri keadaannya sangat memprihatinkan. Ada riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata ia, oleh Abi Hurairah, masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari atas anaknya Siti Fatimah Az-Zahra. Ini cerita saknya Sid. Cuman riwayat yang lain Nabi nejak pasal bahura netamang dalam rumah Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, maka mendapat ia akan dia duduk mengisi syair atas kisarannya, duduk mengisi syair atas kisarannya, padahal ia menangis. Nya menyo riwayatnya yang menangis waktu takalan hina kan Siti Fatimah kan menyebut kan Rasulullah menangis. Nya riwayat ini tentang waktu ke Siti Fatimah yang menangis. Jadi bahasa bahura waktu kala Nabi Muhammad Siti Fatimah di dalam rumahnya, keadaan Siti Fatimah sedang mengisi syair atas kisarannya. Kisarannya bahasa Melayu penggiling bahasa katanya. Dia tak kala dalam kamus penggiling itu. Dari itu mana aja? Artinya penggiling itu. Rupanya agaknya tengah gegiling, tengah getop punya bahasa katanya. Ya, tengah getop gandum. Menyawai ke getop, menyajidau karena mesin padi. Nya jamun getop gerau laju ke peklih gerau ke. Hanya kita buka. Lagi cerita ayat tu. Kala oleh Rasulullah Siti Fatimah tengah gegiling gandum, penggiling dah kenju. Gegiling gandum, keadaan agaknya sedang menangis. Imata geruju, maka sabda baginya nekun oleh Rasulullah bagi Siti Fatimah. Putra nekun sabda Nabi baginya oleh sabda baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang menangis akan engkau hai Fatimah? Menurut riwayat itu Nabi yang sedih, yang kli. Tapi riwayatnya Siti Fatimah yang kli. Ya, kerana gekele Rasulullah, wahai Fatimah, ku yang menyebab kata takli. Ya, apa yang menyebab dikau? Apa yang menangis akan dikau hai Fatimah? Tiada menangis dikau Allah Ta'ala mata, maka berkata ia, tiada menangis dikau Allah Ta'ala. Allah hana nepekli gata, hana tepekli, hana nepuru i mata gata. Putra apakan dia sampai takli? Padahal Allah kahana nepubut sesuatu yang ke gata takli. Pu yang penyebab sehingga kata takli. Ya, kata yang oleh Rasulullah. Maka berkata ia, gekele Fatimah, hai bapakku, menangis akan daku oleh batu pengisaran dan pekerjaan rumah. Ya, tekli leung wat leung pubut yang ke batu pengisaran. Batu pengisaran nyo bate penggiling gandum. Nyo pengisarannya dan pekerjaan rumah. Karena sukar dan susahnya pekerjaan rumah sehingga sampai leung ru imata leung ya Rasulullah. Alian juga bak wate leung giling kerau leung pak. Hai giling gandum, getok gandum. Nyo kenyo yang menyebab leung sedih. Maka duduk Nabi SAW di sisinya. Maka duduk Nabi Rabina Siti Fatimah. Maka berkata ia, hai bapakku, daripada karunia engkau, bahwa engkau minta bagiku akan Imam Abul Hasan, bahwa ia beli bagiku, beli yang beli ya naba nalam naya, bahwa ia beli bagiku satu jariah supaya menolong ia akan daku atas pengisaran dan atas pekerjaan rumah. Gekul le Rasulullah, gekul le Fatimah ba Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau minta nelaki ziat ba Imam Abul Hasan. Abul Hasannya Sayyidina Ali. Abul Hasannya Sayyidina Ali. Dipegah tak ba Sayyidina Ali? Dipah nak ke nama Sayyidina Ali. Ai kan biasa je lagi urineng, laki tak ba ayah ti bulan. Mesti nana ke Ibrahim, lelaki tak abah ayah Ibrahim. Menan. Biasa kan? Nana agaknya Fatimah. Ni pegah sat bak ma si Fatimah. Kemudian biasa bahasa Aceh karena hanya menan si lelaki tak abah ayah si Hasan. So ayah Hasan ke Sayyidina Ali bahawa ia beli bagiku satu jariah. Geblok gelung sira pembantu untuk bantu pekerjaan rumah supaya menolong ia akan daku atas pengisaran penggiling, supaya nggak ngebantu long untuk menggiling gandum, membersihkan gandum dan atas pekerjaan rumah. Begitu juga supaya dapat membantu long melaksanakan pekerjaan rumah. Maka tak kala mendengar Nabi SAW akan perkataannya,
saat Nabi didengar lagi yang geperah le Siti Fatimah, datang ia kepada pengisaran. Gejak je Nabi gedekati batu penggiling gandum. Batai punya bahasa katanya lusung takkan ju tempat tetap padi ke lusung. Hanya menanti ini. Gejak je batai penggiling gandum tersebut dan mengambil ia akan syair gandum dengan tangannya yang mulia. Gejak je gandum dengan jaro Nabi dan menghantarkan di dalam pengisaran. Kepasau je lusung. Ini bahasa katanya. Abaknya orangnya kan oleh pasal kena kan gedok. Nyampak batu penggiling. Jadi perlahan pegang. Gecok ju ngejarau Nabi ke pasal ju dalam lusung tersebut dan di atas batai penggiling tersebut. Dan bersabda ia, gekele Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, ke Nabi. Maka berpusing ia sendirinya dengan izin Allah Ta'ala. Berpusing ia. Batu penggiling tersebut dapat berpusing dengan sendirinya, artinya berputar dengan sendirinya dengan izin Allah. Maka menghantar ia akan syair dengan tangannya. Ini gecok je lom gubuh gandum dengan jaro Nabi. Ini giling je kuroi dengan izin Allah. Kali ke baca doa oleh Nabi ibnu bismillah ke baca. Maka menghantar ia akan syair dengan tangannya yang mubarakah, dengan jaro Nabi yang mulia, jaro Nabi yang berkat, dan berpusing batu pengisaran dengan sendirinya dan mengucapkan tasbih ia akan Allah Ta'ala dengan beberapa logat yang bersalah-salahan hingga habis syair. Sang yang ucapkan tasbihnya ke Nabi kan batai dan mengucap tasbih ia batu akan Allah dengan beberapa logat, banyak logat. Logat kalau model logat bahasa Arab kiban tasbih, logat bahasanya bahasa Haji dengan beberapa logat yang bersalah-salahan hingga habis syair sampai habis ubena gandum tersebut. Habis mandum. Maka sabda Nabi SAW, kemudian Nabi bersabda, gekele Nabi bagi batu pengisar, gekele Nabi bak batai penggiling tersebut, batu pengisar itu diam olehmu biiznillahi ta'ala. Kasih dengan im tetap ni bahasa tayu. Apa guna giling juga roy. Gekele Nabi im hajiknya tetap piuk ni bahasa tayu. Maka diam ia, maka tetap ana giling le. Dan berkata ia berkata ia dengan lidahnya yang fasih. Ikun le batu penggiling bunuh dengan lidahnya yang fasih. Sangat fasih berbicara. Ya Rasulullah, demi Tuhan yang membangkitkan akan dikau. Ya Rasulullah, demi Allah yang diutus dengan sebenar Nabi dan Rasul. Atau tak batai kan berkhabar kan? Atau salah satu daripada mujizat Rasulullah iaitu batai-batai kaya-kaya dia dapat berbicara dengan Rasulullah. Hewan-hewan juga demikian. Dan salah satu ke batu penggilingnya. Ya Rasulullah, demi Tuhan, demi Allah yang membangkitkan dikau dengan sebenar Nabi dan Rasul. Jikalau engkau suruh akan daku bahwa aku kisar akan syair masyrik dan maghrib, niscaya aku kisar akan dia sekaliannya. Ya Rasulullah, sekiranya perintah baklu niu giling ubena gandum mulai daripada gandum di masyrik sampai maghrib mesti gom dunia aja. Nyan mandu makan lu giling habis mandu mana. Kele batai. Karena pakai mesin lain kan kibar Rasulullah. Mujizatnya. Dan bahwasanya aku dengar di dalam kitab Allah Ta'ala, lu dengar dalam Al-Quran mana kepegah ya Rasulullah, kepegah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Nyembak wa quduhan nasu wal hijarah. Pak hijarahnya kian yang masalah tak ngebatai guna. Makna hijarah ngebatai kan? Hai mereka yang beriman, mereka itu. Wahai yang orang yang beriman, pelihara olehmu akan diri kamu dan ahli kamu akan neraka yang bermula kayu apinya itu manusia dan batu. Yang kelebatai ya Rasulullah, lu dengar dalam Quran mana ke pegang? Kutra ba ujung ji ke pegang? Yang ke waquduhan nas wal hijarah. Kayu bakar yang akan membakar orang-orang yang dalam neraka sehingga yaitu manusia itu sendiri dan batu-batuan. Yang kenyang jid ke
ke yang tukang tet urang yang dalam neraka. Maka aku takut ya Rasulullah bahawa ada aku daripada batu yang masuk neraka. Cukup ya lung sekira lung je kebatai akan pertama dalam neraka oleh Allah Taala. Makanya menyepupu yang nenek yu dumpu long tim demi untuk long tubuh dro long kebancara long baik je tama dalam neraka. Nyai kelebatai. Maka sabda Nabi SAW baginya gegel Nabi bagian ni batai puno ya suka olehmu maka bahwasanya engkau daripada batu mahligai Fatimah Az-Zahra dalam syurga. Ya. Gembiralah gata hai batai bahawa gata sehingga akan jut ke batai. Batai pu batai di dalam istana Siti Fatimah teman. Mahligai. Dalam istana Siti Fatimah di dalam syurga. Ke kata maka suka ia dan diam ia sehingga gembira batai tersebut dan diam batu tersebut. Maka sabda Nabi SAW gekal Nabi bagi anaknya Fatimah Az-Zahra. Gekal Nabi bagi Fatimah putra ni pegang jikalau menghendaki Allah Ta'ala hai Fatimah, apabila Allah Ta'ala berkehendak wahai Fatimah, niscaya pengisar batu raha itu dengan sendirinya. Rahanya ke batai. Jadi sebatai yaitu sekira batai tersebut menghendaki li Allah Ta'ala jikalau menghendaki Allah Ta'ala hai Fatimah, niscaya mengisar batu raha itu dengan sendirinya. Sekira Allah Ta'ala ni kehendak wahai Fatimah, nyu batainya dapat menggiling dengan sendirinya untuk igiling gandum-gandum engkau. Dan tetapi menghendaki Allah Ta'ala bahawa suruh bagi engkau kebaikan. Wahai Fatimah, sebenarnya sekira Allah Ta'ala kehendaki batainya untuk dibantu kegiatan rumah tangga kata, nyanji akan dibantu kata hanapeh tapu bubut. Tetapi Allah yang kehendaki bak kata adalah kebaikan. Haitah kebaikan bergiling ke dro gak nak kebaikan, baik giling le batai, katanya kebaikan dan mengkafarah ia daripada engkau akan kejahatan. Allah berkehendak bak dro ne adalah kebaikan dan berkehendak bak dro ne dengan pekerjaan kata tertebus daripada kejahatan dan mengangkat ia bagi engkau akan beberapa derajat. Dan Allah juga kehendak berkata untuk mengangkat gata beberapa derajat. Maka je hana pegat batai tersebut igiling keroi. Maka je kalau laudip kedaya susah kan. Nah cobaan-cobaan. Ni kan kehendak hana gad, guna kehendak gad Allah Taala katanya. Hai tenten kehendak gad di akhirat. Ka gegelam dari Rasulullah, hai Fatimah, barang mana perempuan mengisar ia bagi suaminya, si barang kata mantang urineng dilakukan pekerjaan rumah iaitu menumbuk gandum dengan sendirinya, menggiling gandum dengan sendirinya. Hana bantuan yang lain ipubut kedro jangan jaroroi menyauronyo katanya pandina teman lempeh dah tumbuk gandum karena break si giling padi kakek tata gunbu. Ini kan termasuk sit pekerjaan membantu suami. Tata gunbu tanya rumah tanya urineng dan anaknya suaminya dan anaknya mengisar bagi suaminya dan anaknya hanya ke getok padi kepu untuk keperluan suaminya dan anaknya. Lagi orangnya urina di rumah getagun bu untuk anaknya, suaminya dan keluarganya. Nyan hana lain dijuk oleh Allah melainkan di surat Allah baginya dengan tiap-tiap biji gandum itu, tip-tip sini gandum tersebut kebaikan akan kebaikan. Yang kenya urina bantu suami di rumah. Pekerjaan rumah hendak lakukan oleh urina gerah baje, getagun bu, pesingkut, gatuan namanya di rumah, gepeglih tempat di rumah. Yang hana lain gijuk oleh Allah Taala dengan tip-tip sini biji gandum itu akan kebaikan dan dihapuskan daripadanya akan kejahatan. Ya, artinya tip-tip sini gandum urinanya mendapat satu kebaikan dan dihapuskan satu kejahatan. Dan diangkatkan baginya akan derajat hai Fatimah barang mana perempuan yang terpilih ia pada ketika terpilih kan barang mana perempuan yang berpeluh tu bir'oh ke ke pada ketika mengisar ia bagi suaminya hana lain melainkan
dijadikan Allah Ta'ala antaranya dan antara neraka 7 kota. Artinya dinding antaranya dan antara neraka, jauhnya lagi jauh 1 kota dengan 1 kota. Kenapa putra? Begitulah keutamaan urineng waktu mengerjakan pekerjaan rumah. Mata fikir saya kata satang hana pahala sebab kan ke semayang, kan ke meratib, kan ke baca Quran. Padahal gerah baje, gebu suci baje suami ke, baje anak ke, ngam bajenya sah ke semayang, ya kan? Suci pakaian dah pakai, ge perapi ge gosok, tempat ge pu beres di rumah. Kok jai pahala urineng. Mau urineng urangnya perlu mudah. Hai jeut ke hana jeut, ke pasal jula mesin. Hana hai tak le, iweng-weng ju kroina ge cepat ndek gade. Cuma kendit orangnya urineng kan, dit orangnya yang mentang melakukan pekerjaan rumah dengan semerah. Dit yang le kana mesin, haina kan hana. Pada kok jai pahalanya. Cuma hino yang ke bak gandumnya salah saboh yo. Man orangnya putra ke puput le urineng, kahana ge atok padi, anak atok padi gerah bru, ke tampau bru, ke pegelih rumah dan sebagainya. Semuanya itu dapat pahala. Ya, nyaman ka. Dan riwayat daripada Abi Abdullah radhiyallahu anhu. Ada riwayat daripada Abi Abdullah radhiyallahu anhu katanya, memadalah dengan laki-laki itu hinanya bahwa ia memakai akan pakaian yang masyhur atau menunggang akan binatang yang masyhur. Tanya enaile, nyo kaguo nyo kan bak sifat tawadhu lom. Nyo gede bukan putra. Ideh liket bab itayu dengan tak pelajari sifat merendahkan diri, sifat tawadhu, tawadhu lewat ucapan, tawadhu lewat perbuatan, menyahinu sampai kenderaan dan pakaian. Saknyo liket cerita lain ke babacunan. Ya, cerita lainan. Kan tentang bab roy dan masalah tawadhu ya. Kan lain kan? Kanyo kagebalam tentang masalah tawadhu sehingga tersebut dalam suatu hadis bahwa putra ke begah bahwa laki-laki itu memadalah dengan laki-laki itu hinanya bahwa memakai ia akan pakaian yang masyhur atau menunggang akan binatang yang masyhur. Makna pakaian yang masyhur, pakaian yang lagak, pakaian yang masyhur, yang terkenal. Kenapa putra? Tira urang pakai pakaian yang terkenal, yang hayu bak manusia, sebnyan untuk kehinaan diri mereka itu. Ya. Nyo menyatakan secara lahir putra, orang yang pakai pakaian yang masyhur, yang hayu, yang lagak, nyan orang yang hana tawadhu, orang yang sombong enggak anggap. Tapi baik tak pemakna lagi lahir yo. Nyan sombong enggak anggap. Nyan tinggal gebegal oleh Allah Taala ba orang kiamat hina ba orang kiamat. Sep nyan ngen untuk gena pehina oleh Allah. Artinya orang yang sombong sep ngen pakaian gepu sombong dro ngen pakaian untuk mendapatkan kehinaan ba orang kiamat. Ya ngen pakaian yang masyhur. Cuman jik kesombong ngen pakaian yang lagak kan ngen diri pakai kan berarti ke sombong ngen pakaian yang lagak tersebut. Kira orang yang sombong dengan pakaian yang lagak nyan sep ngen nyan manteng ke berempuk hina dengan ba orang kiamat. Nyoke gekeun yang bahwa memadalah dengan laki-laki itu hinanya bahwa memakai ia akan pakaian yang masyhur atau menunggang ia binatang yang masyhur. Ipakai kenderaan lagak, ipakai kenderaan mewah, ji sombong. Nyan sep nyan manteng untuk kehinaan ji dengan ba orang kiamat. Ya, yang mana boleh dipertepatkan tentu saja kan dengan semata-mata pakaian lagak dan kenderaan lagak. Berarti memang nak hidup sombong. Maka ji gepehina oleh Allah. Nyo baru walum kepada sifat tawadhu. Kan haji pakai yang lagaknya. Arti dia tetap tawadhu. Kanlah yang lagaknya berarti segala-galanya kan. Ya, kah. Dan kata orang masuk ibad Ibnu Katsir Al-Basri atas Abi Abdullah dengan kain kemegahan ya bahasa Bahura nijak oleh Ibad bin Katsir Al-Basri negeri Basrah Al-Busra Jizid atas Abi Abdullah nijak ba Abi Abdullah Ibad bin Katsir nijak ba Abi Abdullah dengan kain kemegahan dipakai pakaian yang lagak lah. Maka berkata ia ya Ibad, apa ini kain? Hai Ibad, hai pakaian punya iron kan pakai, cukup gad ke pakai pakaian. Maka katanya hai Aba Abdullah,
aib atasku ini kain. Ya, aib atasku ini kain. Wahai Abdullah, ijanyo pakaiannya walaupun kala niro lagak nyo keaiban kelung. Kan lagaknya bak relung nyo semenaji. Nyo aib bagi lun. Katanya bahkan nyo memang lagi nyanya gekeun. Telah bersabda gejawab le urang ye puno sirota. Le Abi Abdullah nyo memang yang lagaknya adalah menjadi suatu keaiban kehinaan. Tak kala lagak tapi ujung-ujung jihnya hina tu. Gekeun tu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memakai kain yang masyhur kemegahan pada dunia, memberi pakai akan dia Allah Taala kain kehinaan pada hari kiamat. Ya, gepehina ba orang kiamat. Pakai pakaian yang lagak, yang hayu, yang masyhur di dalam dunia, yang sehingga gepu pakai oleh Allah Taala keji pakaian yang hina ba orang kiamat. Ya, nya tentu saja karena hana dipraktek tawadhu. Ya, kata tawadhu ke sampai tu pakaian, tuman sagai. Ya, urang awai kan gehindari ati menteng, kala lahir juga gehindari. Padahal ati hana sifat takabur, tapi secara lahir tak kala ngaknya pakai pakaian lagak. Yang secara hukum syariat hana gekeun takabur. Tapi nyo nekalan kehati-hatian urang awai. Ati gaknya bekna sifat petinggi peraya draw sehingga ada pakaian pun pakaian biasa ke pakai hana bermewah-mewah padahal ada tak pakai pakaian lagak tak pakai pakaian lagak tanya hana tigekeun sama tanya sombong yan munyo memang ati tanya hana sombong tapi yang ke yang kena pegah hina hanya tak pakai kan hanya pakai yang kena pegah begitulah sangat hati-hati urang awai oleh ati hana sombong yaitu pakaian lagak pun hendak pakai sehingga apabila nak urang pakai gepegah haju nyandro dekat pakai pakaian kehinaan dengan pak orang kiamat padahal pakaian lagak pakai. Makanya tawadhu itu ada lewat ucapan, lewat perbuatan, lewat kenderaan, lewat pakaian, lewat makanan yang termasuk mandum kan nyambat. Maka lagi nyo ke gepegah ya kata ibad nekeun ibad siapa mengkhabar akan dikau dengan ini. Ya, siapa mengkhabar akan dikau dengan ini katanya, hai ibadah, engkau tuhmah akan daku, telah mengkhabar akan daku. Ya, demi Allah, bapak demi Allah oleh bapak-bapakku daripada Rasulullah. Arti bapak dari yahgonya dari yahjonya sampai tu pada Rasulullah. Jadi kita dengar hadis tersebut kepegah, hai so pegah bakdron lagi nya. Hai pakaian lagak dah pakai kalau pegahnya pakaian hina tinggal pakai lah Allah Taala drone ni. Pertanda putra kena pegah berkenaan hadis likut orang yang pesombong peraya draw batal dalam dunia maka akan direndahkan oleh Allah Taala di akhirat. Orang yang pakai pakaian lagak dalam dunia maka akan gepu pakai pakaian hina pada orang kiamat. Yang makna putra kan makna lahir sombong dalam dunia. Ya makna hina. Cuman umumnya orang awai lagi bunuh dah pegah kan sifat hati-hati gaknya. Dia dua katanya so pegah hadisnya bakron yang pegah hadisnya bak lun adalah ayah lun kakek lun sampai tu pada Rasulullah yang Rasulullah yang pegah lun ucap ayah lun ayah daripada ayah lun daripada ayah gelong sampai pada Rasulullah sambung sanad hadisnya yang kenyang yang pegang jadi baik ini secara lahir bahkan baik tak pegah secara lahir karena dasar sombong itu takabur adalah sifat hati lagi sifat tawadhu sifat hati cuma kadang-kadang dia buat lahir olehnya pakan haji takun menan karena ulama-ulama yang besar-besar juga kadang-kadang memakai pakaian kebesaran. Apakah kita mengatakan mereka itu takabur, mereka itu sombong, angkuh, kengken? Hai contoh macam Imam Malik. Kiban dalam kisah Imam Malik apabila mengisi majlis ilmu, gaknya tukang yang sampaikan ilmu, yang dengan pakaian kebesarannya cukup hayu, olehnya memakai wangi-wangian yang luar biasa semerbaknya di dalam ruangan yang gaknya tameng. Apakah katakan ti Imam Maliknya cukup sombong urang? Pada mungkin sira ulama dan wali Allah sombong. Ya, di mujtahid mutlak lah Imam Malik. Ya, jadi hanjit takun watai pakai pakaiannya adalah hina hidup takabur, tapi takabur pun bakti. Cuman boleh jadi bagi sebahagian urang watai kalagak dengan pakaian, lagak dengan kenderaan, mangat dengan makanan, sombong dengan apa yang dia nikmati dalam hidup. Itu boleh jadi. Dan daripada Abil Hasan radhiyallahu anhu, nijak daripada Abu Hasan radhiyallahu anhu, tiada ada sesuatu yang terlebih murka kepadanya
daripada memakai kain yang masyhur. Nyan hadis lo yang dicok daripada Abi Hasan bahawa hana yang paling murka Allah kepada sesuatu pada sesuatu daripada memakai kain yang masyhur. Tak banding daripada pakai pakaian yang lagak-lagak, yang haya-haya. Kena berah putra. Hana yang paling murka Allah, melainkan orang yang menyombongkan dengan pakaiannya, dengan nikmat yang dijuk oleh Allah Taala. Nikmat-nikmat Allah tapi tak yang sombong. Nah pakaian lagak sombong, nah kenderaan lagak sombong, angkuh tanya. Nyo paling bengih Allah Taala kena pegang. Dan adalah ia menyuruh dengan kain yang baru. Dan adalah ia menyuruh dengan kain yang baru, maka diselam akan dia dalam air dan dipakainya akan dia. Sedangkan goknya nak pernah gepesan baju baru sabo. Watai katru baganya hana pakai aju. Kibanti kicuruk lam i le supaya ngak beda. Atau menyeban hijab kan beda kadang-kadang ngawat kali tercuruk lam i. Beda baru ji membacut. Nyandinan kena pegah dan dipakainya akan dia. Kiban pakan menanggi hindari mungkin yang ke agar supaya jauh daripada sifat takabur bunuh. Hanya ke yang tak nak pegah kan hanjit pakai baju lagak, kan hanjit pakai kenderaan lagak, tapi sombong yang nak bagdayu pegada. Kepu teman baju lagak hendak pakai, kenderaan lagak hendak pakai, sombong kunuh bagdayu, takabur kunuh bagdayu, kan lebih parah ji tak banding kita yu tak pakai pakaian lagak tapi hana sombong. Tuman yang ke menyo urung awai truk bak yang lagainya ke gejaga. Sampai hana pakai je sama sekali. Secara batin, dalam batin memang hana hidup sifat sombong, secara zahir pun hana gepraktekkan sesuatu yang hi seolah-olah gadah tawadhu ke. Hana hi bermegah. Ya ino kaji tu ibana. Dari awal ikut karaya. Ya. Ya, dah engkau dari tanah belah pun karena latih itu. Hanya pakai ban, ho yang hitamnya, mengarah ho. Jadi tetap lo pakaian, tetap saja memang punkan kana yang cocok, yang laga, yang hayu lah bakdro tu. Kemudian kan, ija hanapu pakai pakaian yang laga, hanapu je. Watai tanya kan, tak pakai sesuatu yang menyenangkan bakti tanya hana masalah. Lagi tahiasi perumoh tanya dengan pakaian yang laga-laga. Tetapi yang hanjut, yang ke getanyo merasa angkuh sombong dengan pakaian yang lagak pun. Jadi waktu tanya tablo tak pakai yang lagak kalau tentai nak sombong cuma untuk kegalak dro tu laganya. Kecocok bak dro tu. Lagi tanya tak pajuh makanan yang lagi hudro tu, yang mangat bak dro tu. Kan lah mati tanya untuk sombong. Kan lah mati tanya untuk takabur. Ya ada masalah ya. Kecuali yang ke nak takabur yang hanjut. Jadi beda yang terpisah ya ji. Kanlah setiap kali katanya pakai yang lagak hina hidup sombong, tidak ada. Dum kan urung-urungnya cukup lagak-lagak pakaian, bahkan lagi urung cukup lagak-lagak dum kenderaan ke, tapi tawadhu biasa menteng. Hanas kesombongan. Walaupun banyak ge pakai yang lagi yang gegalak le jiwa agaknya. Cuma saga hinan ada aliran nafsu. Nah dialiri le nafsu kan, keinginan kan? Ya, nah keinginan bak menikmat-nikmat. Tuman menyurung awai sampai keinginannya kepada hukum keinginannya golem hidup ke haramnya hukumnya ke mubah golem ke haram cuma tu sagai menyukat tu bak sombong baru ada kena kepada leh macam ni tanya bak urusan dunia leh macam hukum mesti tak baju makanan tak belum pakaian tak belum kenderaan tak pegat tempat tinggal nyan leh bah hukum yang pertama haram total. Apabila tujuannya adalah untuk jah bermegah-megah menyujih iblau lagi je hilung boleh hebat lom menyujih etnan ilung beilung ilum risih dia menyesaban lagi gop nyan harum hana khilaf si total jo harum nyan apakah kenderaan
makanan, tempat tinggal, rumah yang sama tin. Tak pegak rumah bahaya lagi gop untuk bermegah-megah inan sagai. Untuk bahaya dro perendah yang lain yang harum total. Yang kedua, untuk puturut hud semata. Untuk puturut hud kan tujuan ji pegat belo kenderaan tersebut untuk bermegah-megah pi ngawur lain. Kan tujuan ji untuk putekabung ngawur lain. Dan kan tujuan dia untuk membantu akhirat jih kan nyan hinan adalah hukumnya mubah, tapi sisi mantengna puturut nafsu padahal putakeun nikmatnya ataupun dunianya dia tak alih fungsi untuk kebaikan akhirat nya hina hidup makruh nyo ke nyo yang surah tak nyo kan hinan nafsu, tapi mubah tetap mantang mubah kan hanya mantang mubah cuma hinan hidup makruh ku begah karena itanyo tak puturut kiban lagi hun. Makanya geyutun kiban lagi hun nyan lebih afdal tak banding daripada tak puturut lagi hun. Tetapi watai tak puturut lagi hun ketanyo kan tujuan bermegah buno nyan hana red bat tingkat harum lo. Ka yang kulai ya nya baru yang ged nyo baru terpuji dan nikmati dunia, apakah pakaian, apakah tempat tinggal, apakah kenderaan, apakah makanan. Tujuan untuk apa? Untuk membantu ketanyo dalam hal akhirat ataupun membantu tanyo dari dunia sampai akhirat. Jenis tak punya makanan untuk sehat, untuk ngaid ibadat, untuk ngaid cari nafkah, pakai pakaian untuk top aurat. Memang walaupun kedahinan yang digalak oleh nafsu ketanyo, tapi yang tujuan ketanyo untuk ke pakaian ibadat kan tujuan ketanyo untuk perendah gok pahayu, ngaidkeun hayu pakaian tanyo. Begitu juga kenderaan. Niat tu tamita yang ged aju sabok supaya ada tergedi pun tajak berjamaah lebih mudah, tajak silaturahmi lebih mudah. Cuma kepentingan dunia untuk tidak bekerja lebih mudah. Nabut untuk pesenang isteri dan anak yang mandu-mandu malah nilai ibadahnya napu. Ya, nya bahkan kebaikan ini. Ya, nya menanti ada bunuh ya. Tajak dari rumah kan tanyo kana baati itu nyo belage ji nyan ada dialiri le nafsu. Nyo ke yang pegadah pun ke le rawai. Bekna tanya hawa ta nya nafsu bumudi hatan baju bek pahatawin olain nya ko mendo cara rawai teman ji kan hanjut sampai baju ji hawa te pulan kan kata bicara ke pulan pandai mungkin demai dia bade tatun hawa ta tapi dia tak baju be kan mungkin hanya tak nak baju bohdin ro dia hana jadi baju bobo mamplam mantang iba cerita baju mamplam pak rasa bohdin banyak hawa di bohdin jadi kan kata puturut sehingga pak puturut nyan manteng dalam kategori mubah gimana ya ban nyan hinan datanya leh macamnya lagi kita Minhajul Abidin ke pegang bab masalah bab dunia tidak ke pegang Imam Ghazali yang kecil sehingga haji takun ni tanya tetakalan dulu omang kabaru tak motor cukup dunia kan itanyo ya hana sapuna baik pegah hana dunia lati itu baik dah pegah dia hana tetakalan gop kabaru motor takalan gop kalagak pakaian mudunya tad drone hilop tidak cukup lagak mudunya tad apakah getanyo yang hana sapuna hana dunia hana mudunya sebab dunia ngahana dunia aji kan bakna ngahana aji tapi dunia ngahana dunia bakna ngahana lati kan bakna ngahana yang tanik mati boleh jadi yang nana saja ke hana mudunya pilih gonyan hana kumat hat dalam pikiran geli bahkan karena kebiasa itanyo yang golomna cukup beram kumat tu tak baje baru gop galak tak kenderaan gop galak tak rumah gop punuh dunia lati tu tapi itanyo takun orang ke urang tak kala rumah cukup lagak ka mudunya tat idro ni yang dak itanyo padahal aku trip ka geduk lah rumahnya mutingak ke tali musapu tali mukuma bakti ke ada kemenan tentang dunia aci jit blo dunia yang hayu tak kena ju apakah kenderaan apakah rumah apakah pakaian trip biasa mentang mujih tetan libati itu hana istimewa li batanyo nyokonyo yang namanya dunia cepat pudar cepat jenuh biji itanyo yang kalau nak sapuna dumpum kumat makanya hanjit takun ke sampai lagi yang karena dunia ngengkon dunia mandum jibati ambil kam dunia Nabi Sulaiman kan karena dunia Nabi Sulaiman dikna saja ke nyan ban jadi yang inti tak ada pegah putra hayu kan cara urung awai hayu dah yang tak ada pegah hayu bak ke pegah draw ke walaupun kedih bak pakai pakaian yang lagak buno kan sebenarnya terkabur hinan karena pakan lah mati kerana sifat terkabur tetapi tetap dihindari bek dek seolah-olah rayuk ketanyungan pakaiannya mulia ketanyungan pakaiannya tetap anggap pakai nyodit no
makanya munyo isah ipa hawa ke dunia tentang nyangkan nya yang gedik mati koknya gemita bi pakon untuk gutulak syahwat benuknya kan syahwat ke kan syahwat ada yang mubah ada yang haram yang mana tak kan menyuka kaji wallahu a'lam bissawab sallallahu ala Muhammad sallallahu